23160115. Nah, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu komitmen kebangsaan. Nah, tapi sebelum kita menjelaskan apa itu komitmen kebangsaan, kita harus mengetahui apa itu komitmen. Nah, komitmen itu adalah janji atau prinsip yang ada di dalam diri seseorang untuk selalu memegang teguh prinsip tersebut yang kemudian diwujudkan dalam kehidupan nyata dan dilakukan secara konsisten. Nah, contoh komitmen ini dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling sering kita temui adalah misalnya seseorang itu bertekad untuk selalu datang tepat waktu ke sekolah, dan itu memang dilakukan setiap hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebangsaan. Nah, kebangsaan itu adalah rasa memiliki, mencintai, dan bahkan menjadi bagian dari suatu bangsa. Nah, contoh kebangsaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah misalnya kita harus bangga menggunakan produk dalam negeri, kemudian menjaga nama baik Indonesia, dan yang ketiga itu adalah mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu komitmen kebangsaan. Nah, komitmen kebangsaan itu adalah rasa atau tekad yang ada dalam diri seseorang untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan dan kemudian menjalankan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, saya Sri Mulyana dengan NIM 23160111. Pemateri yang kedua akan menjelaskan tentang C. Komitmen para pendiri bangsa dan negara dalam merumuskan Pancasila, di mana para pendiri bangsa ini menunjukkan komitmen luar biasa saat merumuskan Pancasila, di mana mereka selalu bersemangat memperjuangkan kemerdekaan meski menghadapi tantangan berat. Para pendiri bangsa ini seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menunjukkan komitmen tinggi dengan selalu bersemangat memperjuangkan kemerdekaan meski menghadapi tantangan dan cobaan yang berat. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, D. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Yang pertama itu menghargai pendapat orang lain, di mana dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh bangsa selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap keputusan diambil dengan mengutamakan kepentingan bersama dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Dan yang kedua, menerima keputusan bersama. Setelah musyawarah, semua pihak menerima keputusan yang telah disepakati bersama. Keputusan bersama ini dicapai dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga itu melaksanakan hasil keputusan bersama. Setelah keputusan diambil, seluruh pihak melaksanakan hasil keputusan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Sikap ini telah dicontohkan oleh para tokoh dalam proses perumusan Pancasila. Nah, selanjutnya penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Baiklah, saya Darani dengan NIM 23160132. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang meneladani nilai juang perumusan dasar negara. Nah, selanjutnya itu nilai juang. Nilai juang itu artinya semangat yang baik saat berjuang. Para tokoh punya sikap yang baik, misalnya seperti cinta tanah air, suka rukun dan kerjasama, mau berdiskusi, tidak mudah menyerah, memikirkan rakyat, bukan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana kita bisa meniru mereka? Kita bisa meniru semangat para tokoh. Caranya seperti belajar dengan giat, menolong teman, tidak bertengkar, menghargai teman yang berbeda, ikut aturan sekolah. Jadi teman-teman,
komitmen kebangsaan itu bukan hanya urusan masa lalu saja, Tapi kita bisa menunjukkannya melalui hal-hal kecil. seperti saling menghargai, gotong royong, dan cinta tanah air. Semoga video ini bisa membuka pikiran kita bahwa Indonesia butuh kita semua untuk tetap kuat dan bersatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jaga semangat kebangsaannya ya. Assalamualaikum.